Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Di saat kami akan membaca firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Benteng Melawan Godaan. Ayat renungan diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Seluruh kitab suci merupakan pernyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus. Jika diterima, dipercaya, dan dituruti, maka itu adalah alat yang besar dalam perubahan tabiat. Itulah rangsangan terbesar, kekuatan yang mendorong, yang menyegarkan kemampuan jasmani, pikiran, dan rohani, yang menuntun kehidupan ke dalam saluran yang benar. Alasan mengapa orang muda, bahkan orang dewasa, begitu mudah dituntun ke dalam penggodaan dan dosa, ialah karena tidak mempelajari firman Allah dan merenungkannya sebagaimana harusnya. Kekurangan akan kuasa kemauan yang pasti dan teguh yang dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat adalah akibat dari mengabaikan ajaran firman Allah yang kudus. Mereka tidak mengarahkan pikiran kudus yang murni dan tidak mengembalikannya dari yang tidak benar dan tidak murni. Hanya sedikit orang memilih bagian yang lebih baik, yang duduk di kaki Yesus, seperti yang dilakukan Maria, untuk belajar dari guru ilahi itu. Sedikit orang yang menghargai kata-katanya di dalam hati dan mempraktikannya di dalam kehidupan. Kebenaran kitab suci, kalau diterima, akan mengangkat pikiran dan jiwa. Jika firman Allah dihargai sebagaimana layaknya, orang muda dan orang tua akan memiliki kemurnian moral, kekuatan prinsip, dan menyanggupkan mereka untuk menolak godaan. Biarlah orang mengajarkan dan menulis hal-hal yang berharga dari kitab suci. Hendaklah pemikiran, kesanggupan, latihan, kemampuan otak yang tajam dikerahkan untuk mempelajari pikiran-pikiran Allah. Janganlah mempelajari filsafat rekaan manusia, tetapi pelajarilah filsafat Dia yang adalah kebenaran. Tak ada bacaan lain yang dapat dibandingkan dengan hal ini dalam nilainya. Pikiran duniawi tidak merasa senang dalam pemikiran firman Allah. Tetapi bagi pikiran yang dibaharui oleh Roh Allah, keindahan ilahi dan terang surgawi bersinar dari halaman yang suci. Apa yang bagi pikiran duniawi adalah padang belantara yang sepi. Bagi pikiran rohani, menjadi tanah yang dialiri sungai yang hidup. Pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya adalah pengetahuan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Sejak awal munculnya penalaran, mereka harus terbiasa dengan nama dan kehidupan Yesus. Pelajaran pertama yang harus diajarkan kepada mereka ialah bahwa Allah adalah Bapa mereka. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 423-424. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ketika kami menjalani hari-hari ini, kami menghadapi berbagai macam cobaan, godaan, tetapi Engkau memberikan kepada kami sebuah benteng perlindungan, sehingga kami tetap mempertahankan iman kami melawan godaan setan. Terima kasih Tuhan untuk kitab suci yang menjadi pedoman hidup kami. Kebenaran yang berisi tentang firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami menjadi umat-umat Tuhan sesuai dengan teladan yang Engkau telah berikan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam keadaan mereka sakit ataupun perlu pergumulan hidup. Tuhan, dengarlah seruan doa mereka dan berikanlah apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan menyertai istirahat malam kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.